Oke, saya lanjutkan lagi ke analisis yang kedua. Di sini ketika ada gaya Lorentz F1, oke. Di sini ada arus listrik dan juga L cross B. L-nya itu adalah panjang dari si loop-nya tadi, kemudian cross B. Nah, di sini sudut yang terbentuk adalah 90 derajat. Oke, ketika sudah kita turunkan, dia kita pakai sinus. Nah, jadi rumus gaya Lorentz itu adalah F sama dengan I dikali L dikali B. Ini udah pernah dibahas ya, jadi saya akan sekilas saja. Nah, karena itu I-nya itu kalau kita keluarkan sama dengan BLV per R. Oke, jadinya seperti ini. Tinggal diturunkan. Bisa nggak diturunkan sendiri nanti dia, Pak? Tadi kan udah kita dapatkan kan? Tadi ini kan sudah kita dapatkan sebelumnya. Oke. P eksternal itu kan rumusnya sama dengan ini. Kemudian F-nya itu kita masukkan yang ini ke sini. Dikali dengan V. Sehingga P eksternalnya itu sama dengan ini. Ini adalah analisis kedua dengan menggunakan gaya Lorentz. Kalau tadi kita pakai dengan gaya Lenz. Jadi daya eksternal itu rumusnya seperti ini. Jadi ini analisis kedua saja. Nah, kemudian bandingkan yang satu dengan yang kedua. Nah, kalau yang pertama itu P thermal. P thermal itu panas yang terjadi, sedangkan analisis kedua adalah P eksternal. Oke, sama hasilnya. Jangan kata lain, dapat disimpulkan bahwa usaha eksternal yang dilakukan untuk menggerakkan loop ditransfer menjadi energi thermal pada loop. Jadi usaha yang saya lakukan untuk menggerakkan loop ini ke sana ke sini itu sama dengan kelihatan apa yang terlihat ya? Halo? Halo semua? Slide-nya. Slide yang eksperimen 2 ya? Enggak, Bu, membandingkan hasil. Membandingkan hasil, Bu. Stop share. Soalnya di saya berubah dia kan tadi saya. Oh ini. Udah. Di sini ya. Udah kelihatan? Kesimpulannya bahwa terlihat usaha eksternal yang dilakukan untuk menggerakkan loop ditransfer menjadi energi thermal atau panas. Oke ya? Sampai di sini. Nah, ini ada namanya lagi arus eddy. Ketika sebuah konduktor, sedikit aja nih arus eddy, tapi wajib saya kasih tahu. Ketika sebuah konduktor bergerak melalui medan magnet, arus terinduksi sebagai hasil dari flux magnet. Jika konduktor yang digunakan bukan berbentuk loop, arus tetap dapat terinduksi. Arus induksi yang muncul akan melingkar dan dinamakan arus eddy. Contohnya ini gambarnya. Arus eddy terinduksi juga menghasilkan gaya magnet yang melawan gerak sehingga konduktor mengalami kesulitan untuk bergerak melewati medan magnet. Jadi sebenarnya kayak aksi dan reaksi. Jadi ketika misalnya di sini lebih gampang dicerna. Nah, ini arus eddy. Konduktor memiliki hambatan R, arus induksi muncul, maka muncul daya disipasi, dan daya disipasi dapat direduksi dengan cara lempengan konduktor dibungkus dengan isolator, dan lempengan konduktor dapat dipotong-potong. Perhatikan ya, kayaknya lebih gampang di sini. Perhatikan ya, di sini, ini ada medan magnet cross, di sini ada, saya katakan di sini konduktor. Jika konduktornya itu saya dekatkan dengan medan magnet ya, terjadi gaya, perhatikan ya, gaya ke arah sana. Oke, berarti arusnya itu kan yang di sini kan, arus yang terjadi di sini kan, I-nya di sini. Oke, saat I-nya ke sini, gayanya ke sana. Oke, nah sekarang medan magnetnya, loop-nya itu saya geser-geser ke arah sana. Oke. Nah, sekarang kita baca sekali lagi. Arus eddy yang terinduksi juga menghasilkan gaya magnet yang melawan gerak, sehingga konduktor mengalami kesulitan untuk bergerak melewati medan magnet. Jadi ada gaya magnet yang melawan gerak. Jadi ini ada gaya magnet yang melawan gerak.
Gitu. Sudah? Jadi bagaimana caranya supaya daya disipasi? Disipasi itu berarti yang tadi, yang thermal. Kalau misalnya sebesar apa gaya yang saya kasih, segitu juga usaha yang dihasilkan dalam bentuk energi thermal, atau yang berarti energi panas kan terbuang sia-sia. Jadi gimana supaya yang daya disipasinya itu tidak terlalu besar, atau panas thermal yang dihasilkan tidak terlalu besar, kita bisa buat dengan lempengan konduktor dibungkus isolator, atau lempengan konduktornya itu dipotong-potong gitu. Jadi kalau begitu nanti efeknya seperti apa? Dia bisa hambatannya itu dia jadinya tidak terlalu besar gitu. Jadi disipasinya itu semakin kecil. Oke. Nah, ini ada induktansi bersama ya. Ada 2 coil 1 dan coil 2. Oke. Di sini saya berikan medan magnet. Bayangkan ini medan magnet batang, saya kasih ke sana. Nah, arus yang dihasilkan pasti di sini ya. Arus yang dihasilkan pasti di daerah sini. Oke. Ini saya skip aja langsung, saya anggap sudah menonton videonya. Karena waktu kita juga terbatas, saya langsung jam 10. Kita kan sampai 9.50 ya, 20 menit lagi ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Coba perhatikan. Di sini induktansi bersama E21 sama dengan, ini rumus yang tadi ya, flux ya kan, jangan bingung. Oke, bisa sampai di sini. Nah, untuk kalau misalnya ini kita turunkan, oke, ini kan rumus medan magnet, flux medan magnet kan? Ya kan, itu sama dengan BDA kan? Nah, itu juga sama jadinya. Hanya saja N-nya itu tidak dihitung seperti N lagi, karena sudah dihitung melalui dengan integral. Jadi ini sama dengan, kalau ini saya gini kan hilang. Sorry. Ini saya pakai. Jadi karena saya pakai anode. Oke. N-nya itu sama dengan integral yang ini. Jadi sudah dihitung dia jumlahnya. Oke ya. Nah, perubahan flux pada coil 2 sebanding dengan perubahan flux pada coil 1. Dengan kata lain, di sini dia masih pakai flux ya, belum pakai integral. Ini D flux 21 ya kan, itu sama dengan ini kita bikin ya, jumlah lilitan N2 D flux 21, berarti 2 ini 2 akibat 1 gitu. Oke, 21 dt sama dengan M21 DI per dt. Bisa sampai di sini, paham nggak? Paham nggak sampai di sini atau kurang paham? Ayo dibilang aja paham atau enggak. Paham, Bu. MI itu apa kalau gitu saya tanya? MI itu apa? Jawabannya kan di sini. M itu adalah induktansi bersama. Jadi sebenarnya ya, ini hanya dianalogikan. Kalau ini kan rumus Kegel induksi ya. Kegel induksi sama dengan negatif N dikali D flux per dt. Jadi kalau begitu, ini E di sini sama dengan E di sini kan? Kan juga sama. Volt sama dengan volt. Kalau ini kan rumus yang di atas. Maka yang ini, oke, ini rumus arus sebenarnya. Jadi dianalogikan kalau N di sini ini sama dengan induktansi bersama, perubahan flux magnet itu sama dengan arus. Iya enggak? Jadi hanya menganalogikan saja. Ingat nggak tadi perubahan flux magnet itu bisa menghasilkan arus listrik? Iya enggak?
Jadi Iya, Bu. hanya analogi aja. Iya, Bu. Kalau di sini N, jumlah lilitan, kalau di sini induktansi bersama. Kalau ini medan magnet, maka ini arus listrik. Karena arus listrik bisa menghasilkan medan magnet, dan sebaliknya, medan magnet bisa menghasilkan arus listrik. Makanya, kalau begitu rumus ini kita keluarkan. Jadi, ini saya bikin di sini ya, ini. Sehingga ini kita keluarkan menjadi M21 sama dengan yang mana? Ini kita kalikan, ya kan? Kita kalikan, ya kan? Jadi ini N21 N2 flux 21 per I. I-nya itu kali ke bawah. Kali silang, ingat nggak? Paham nggak? Ini kali silang. Bisa? Oke, saya bikin di sini. All my drawing. Coba saya bikin di sini ya. Ini sehingga M, ini saya bikin di sini. M sama M21 maksudnya ya. D flux, ya kan? Bisa di sini N per kali silang lah, maksud saya agak susah saya bikinnya. Kali silang ya. Ininya jadinya ke sini. Makanya hasilnya ini. Ini kan sebenarnya yang ini. Bisa sampai di sini? Nanti kalau misalnya susah, nanti bisa ke asistennya lah ya. Ini hanya menurunkan rumus saja kok. Oke, ini sebaliknya. Ini sebaliknya. Kalau misalnya terhadap induktansi bersama terhadap koil yang pertama. Kalau yang tadi terhadap koil yang kedua. Oke ya? Nah, jadi dengan kata lain M12 sama dengan M21 sama dengan ekuivalen. Nah, ini induktansi pertama. Coba carilah induktansi pertama jika R1 lebih besar daripada R2. Coba dicari. Oke, jawabannya adalah ini. Ada yang bisa menyampaikan kesulitannya di mana, atau ada yang mau mencoba menerangkan? Bu, saya bisa menerangkan, bisa? Ada, ayo. Oke, nanti bisa dicoba masing-masingnya lah ya, karena sudah ada jawabannya. Kalau nanti ada kesulitan, jangan ragu untuk hubungi saya. Bu, saya kesulitan untuk mengerjakan soal yang ada di slide di halaman 34, gitu ya. Apa pentingnya induktansi dalam kehidupan kita? Ini ada di TEDEL. Ini ada suatu benda yang namanya trafo. Nah, ini gimana? Ini namanya trafo, lilitannya adalah sebanyak ini. Kalau dibongkar sedikit atau dibuka ya pelindungnya, kelihatan tuh kawat. Nah, ini kalau misalnya sehari-hari yang bisa kita lihat di lab yang skala kecil. Nah, ini dia. Lilitan sekunder dan lilitan primer. Ini inti besi. Ini medan magnet. Ini medan magnet, ini lilitannya. Makanya saya katakan dengan hanya mengandalkan lilitan dan medan magnet, kita bisa menghasilkan medan listrik atau arus listrik. Nah, ini inti besi, ini lilitan primer, ini lilitan sekunder. Nah, ini trafo secondary, ini trafo ini trafo wujud aslinya. Ini kalau misalnya diilustrasikan supaya ada nampak persamaan-persamaannya. Nah, jadi gegel induksi itu kan rumusnya ini, ya kan? Kalau itu primer, kalau untuk sekunder adalah ini. Karena dia ekuivalen, ini bisa saling dibagi. Ini dibagi, ini dibagi. Maka hasilnya adalah gegel induksi sekunder itu per gegel induksi primer berbanding lurus dengan jumlah lilitan sekunder terhadap
jumlah lilitan primer. Nah, jadi kalau misalnya NS-nya itu semakin besar, maka itu dia step up. S-nya itu kan sekunder ya. Sekunder itu berarti luaran, primer itu yang masuk. Kalau misalnya NS itu lebih kecil, maka ini itu step down karena dia menurunkan tegangan. Jadi kalau misalnya ini semakin kecil, oke. Nah, ini hasilnya semakin kecil atau besar? Kecil kan? Ya enggak? Karena kan ini berbanding lurus yang dua ini kan? Ya enggak? Halo? Ya. Jadi misalnya kalau ini saya bikin 1, ini 1, ini 2, oke? Berarti gimana? 2/1. Tapi kalau misalnya saya bikin 1, jadi 1/1. Jadi semakin kecil kan? Nah, berarti kalau ini semakin kecil, berarti ini trafonya step down. Kalau gegel induksi yang dihasilkan itu lebih besar daripada primer, maka ini step up atau dia menaikkan. Nah, ini yang mau saya jelaskan pentingnya yang tadi induktansi. Kenapa sih Bu kita harus belajar induktansi yang ada di sini gitu kan? Ini aplikasinya apa sih dalam kehidupan sehari-hari gitu kan? Yang ini aplikasinya adalah trafo. Trafo itu paling gampang kita lihat ya ini di listrik. Nah, kenapa harus ada itu? Ini saya mau jelaskan di sini. Nah, ini daya listrik. Ada berapa trafo di gambar ini? Coba dijawab si Rivaldo. Ada berapa trafo di sini, Rivaldo? Ada 4, Bu. Ada 4. Sekarang Aaron, ada jenisnya apa saja, Aaron? Ya, Bu. Ada berapa jenis? Jenis ya, bukan jumlahnya. Yuni Tasya Lumbantobi. Ya, Bu. Kalian nggak usah takut menjawab loh. Serius. Kalau salah nggak apa-apa. Yuni? Iya, Bu. Ada berapa? Bisa ulangi pertanyaan, Bu? Ada berapa jenis? Oh, sebutkan jenis-jenis trafonya. Baik. Tadi si Rivaldo sudah benar, ada 4 trafo. Ya kan? Kemudian jenisnya saya tanya, sebenarnya jenisnya udah jelas di sini. Ini kan ada step up, ini ada step down. Jadi jenisnya ada 2, step up sama step down. Tapi Rivaldo dan yang lain-lain, ini kan 1 trafo, ini 1 trafo. Cuman kalian ingat tadi induktasi bersama. Dia digandengkan, ya enggak? Seperti yang gambar di sini. Kenapa nggak bisa? Oke. Kalau yang tadi di sini, ingat nggak? Ini kan kita sandingkan, kan? Ini kita sandingkan, kan? Ini bayangkan nih kayak yang tadi. Ini trafo yang satu, ini trafo kedua. Supaya bisa menghasilkan induktansi bersama di sini. Nah, kalau begitu, ini pun seperti itu. Nah, ada yang tahu kenapa di sini di up, di sini di down kan? Kenapa nggak di up aja? Ada yang tahu? Oke, kalau gitu saya terangkan. Tolong perhatiannya nanti akan saya suruh ulang kembali. Ini adalah pembangkit listrik. Saya tidak tahu apakah ini pembangkit listrik dari tenaga apa. Kita anggap saja ini pembangkit listrik ya. Nah, kemudian tegangan keluaran dari pembangkit listrik ini adalah 12.000 volt. Kalau 12.000 volt berarti ini apa? Sebagai ini
primer kan? Iya kan? Oke, di sini kita naikkan. Dan keluarannya itu menghasilkan 240.000 volt. Oke, kemudian ditransmisikan. Nah, ini kan besar tuh 240.000 volt kan. Kalau langsung ini mentah-mentah dikirim ke misalnya dari sini yang 200, sorry, saya buat di sini teks saja. Kalau di sini 240.000 volt ditransmisikan ke rumah, jebol rumahnya terbakar semua, nggak ada yang bisa pakai. Kenapa? Tadi dari sini itu kan 12.000 ya. 12.000. Jebol rumahnya. Di sini 12.000. Kalau ini langsung ke rumah, dia jebol. Makanya perlu satu trafo lagi yang diturunkan. Nah, ini diturunkan di sini. Supaya apa? Dari 240.000 diturunkan menjadi 2.400. Nah, jadi keluar dari sini ya. Keluar dari sini itu 2.400. Keluar dari sini, lilitan kedua, dia jadi 240. Nah, itulah yang dipakai oleh dia. Nah, pertanyaannya sekarang, Bu, kalau begitu, kenapa harus, kalau toh juga mau kecil, kenapa harus dinaikkan? Iya enggak? Iya kan? Kan semua setrikaan, mikrofon kalau kita ada acara di Dell, lampu, terus komputer, rata-rata dayanya itu semua per 240, iya enggak? Kenapa Bu harus pakai dinaikkan? Kenapa enggak langsung aja dari sini, disetting ke 240? Benar enggak saya? Benar, Bu. Terus. Alasannya, tadi masih ingat nggak kalian? Ada daya termal. Daya termal itu, atau daya disipasi itu merugikan kita. Jadi semakin besar daya yang dihasilkan untuk menggerakkan loop misalnya kan, segitu juga daya yang hilang. Jadi ini harus wajib kita step up. Jadi kalau misalnya ada 12.000 yang masuk, oke, ya kan? Kalau ini mau langsung dibikin ke sini, boro-boro 240, dia mungkin cuma ada 24 atau 12 volt. Kenapa? Karena segitu yang keluar, segitu juga yang dibuang dalam bentuk panas. Kayak gitu. Jadi kita harus naikkan dia sebelum, ini dalam perjalanan ya hilangnya ya. Kalau di sini kan hitungannya belum dalam perjalanan, kan masih belum apa-apa, dia langsung kita naikkan. Jadi dalam proses, Dell itu kan sama pembangkit listrik kan nggak cuman jarak 10 meter kan, jaraknya kan jauh kan, bisa berkilometer kan dari pusatnya kan. Jadi mulai dari pusatnya ini kalau 12.000 volt, nunggu ke Dell, nunggu Sigumpan, nunggu sampai Balige, nunggu sampai Tarutung misalnya, atau sampai Medan, dia itu dari pusat pembangkitnya ya, dia udah kadung 0, nggak bisa dapat 240. Makanya kita harus naikkan jadi 240.000 volt. Makanya kalau misalnya kalian kemana-mana itu hati-hati, tegangan tinggi. Jadi kita nggak boleh benar-benar mendekat. Kucing aja bisa mati kalau silap-silap sedikit, gitu. Apalagi orang, gosong dia. Karena apa? Benar-benar besar sekali nih tegangannya 240.000 volt. Jadi alasannya seperti itu semua. Bisa sebenarnya langsung ke Dell, tapi kan jaraknya itu jauh sekali. Kalau nunggu sampai kemana-mana, dia udah kadung 0, karena daya disipasinya itu juga yang dihasilkan itu besar. Makanya dibikin step up, dinaikkan dulu. Ini udah dihitung-hitung loh. Gimana supaya 240 itu bisa menghasilkan 240.000 menghasilkan 240 volt. Baiklah, sampai di sini bisa semua? Paham? Nanti saya akan tanya. Oke ya. Saya lanjutkan. Nah, ini dia step up, ini step down, ini rumahnya, ini 240, ini dia. Inilah dia yang dipakai di ini. Yang nomor 3 itulah yang di Dell. Yang nomor 3 itu yang di Dell. Itu adalah trafo kita. Diturunkan lagi dia menjadi 240.
Nah, coba setiap orang mengajukan pertanyaan. Ada yang ingin tahu tentang gambar ini, masalahnya nggak ada yang tahu, saya nanya jadinya. Nah, ini dia. Coba perhatikan tegangan listriknya 12.240 volt, 2.400 menjadi 240. Nah, mengapa tegangan dibuat berubah-ubah menjadi tegangan tinggi terlebih dahulu? Nah, jadi mengapa PLN mentransmisikan listrik dengan tegangan tinggi? Apa istimewanya? Ini dia, awas, berbahaya tegangan tinggi. Itu karena daya yang hilang pada kabel listrik dapat direduksi jika ditransmisikan pada tegangan tinggi. Kalau nggak kita bikin kalau nggak kita buat dia dalam tegangan tinggi, pasti dayanya itu udah habis semua gitu. Ya. Selanjutnya, kalian percaya, benarkah daya yang hilang dapat direduksi jika energi listrik ditransmisikan pada tegangan tinggi? Nah, ini yang kita hitung tadi dengan kalian. Nah, coba perhatikan rumusnya I sama dengan P per V. Oke, di sini P-nya itu dimisalkan sebesar 120 kW. Nah, ini ya, bisa ya. 1 kW itu sama dengan berapa? Sama dengan 1000. Ini kita kalikan ini jadi 1,2, makanya 10 pangkat 5. P-nya itu berapa? Ya kan? Dia misalkan yang pertama 240 volt. Oke, saya bikin supaya sebanding sama yang di atas, saya bikin berkoma desimal 1, 2, makanya 10 pangkat 2. Ini sama dengan berapa? 500 ampere. Ini kan arus listriknya ya. Nah, sekarang dayanya berapa? Rumus daya kan sama dengan I kuadrat dikali R kan? Saya masukkan I-nya, 500 ampere. Kuadrat dikali daya hambatannya berapa? Ini hambatan udah kecil loh, 0,4. Dikali sama dengan 100 kilowatt. Oke, coba sekarang. Kalau misalnya kasus yang kedua tegangannya itu adalah sebesar 24.000 volt. Kasus yang sama, ini sama ya. Kasus yang sama, tapi voltnya itu saya bikin lebih besar lagi. Di sini bukan pangkat 2, di sini pangkat 4. Berarti 5 ampere, ya kan? 5 ampere itu saya masukkan ke sini, dikali dengan dayanya sama. Jadi yang berubah hanya tegangannya ini aja. Sama dengan 10 watt. Bandingkan ini yang terbuang sama ini yang terbuang. Coba lihat. Halo? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Begini, waktu saya kan jam 10 saya ada langsung mengajar tuh, kan? Jadi saya rasa kita udah sampai materi di mana? Tadi di sini ya. Sampai di sini ya, 45 ya. Sampai sini paham ya? Saya akan cepat sekali buat karena jam 10 saya, kenapa saya stop sharing? Sampai sini bisa? Nah, saya akan cepatkan. Nah, ini ada induktansi diri. Kalian bisa baca ya. Baca sendiri nanti ya. Boleh, bisa. Nanti kalau ada yang mau ditanya, silakan ditanya sama saya. Nggak terlalu jauh sih. Oke ya, tinggal dikit lagi. Tinggal induktor aja. Bisa? Karena saya harus apa? Harus istirahat sedikit lagi dan buat akun Zoom meeting. Bisa sampai di sini? Ada yang mau ditanya nggak sampai GGL induksi dan juga induktansi diri? Coba. Ada yang mau ditanya kah? Halo? Dari saya Halo? tidak. Nggak ada. Dari saya tidak, Bu. Kalau gitu saya tanya dulu si Boas. Boas, kira-kira kenapa tadi arus listriknya perlu kita naikkan dan turunkan? Tadi yang gambar tadi kan, Bu? Iya. Ya, kenapa tadi dinaikkan, Bu? Supaya dia bisa cepat, Bu, nyampe ke mengalirkan arusnya, Bu. Baru nanti dia akan mengalami penurunan sendiri, Bu, gitu, Bu. Apa?
Pak, silakan. Iya, silakan. Diulang dulu, Buas. Oh, diulang Bu. Oke Bu. Karena kan Bu, kenapa dinaikkan Bu, supaya waktu dia nanti menuju ke tempat, misalnya ke Del gitu atau ke rumah-rumah, daya nanti akan hilang Bu selama perjalanannya Bu, maksudnya Bu. Jadi oleh karena itu, Makanya dia dinaikkan gitu. oke. Untuk mengurangi daya disipasi yang hilangnya, good. Iya Bu. Izin live, Bu. Ada jadwal kuliah saya jam 10. Nggak usah izin Gracia, saya juga ada. Kalau karena 3 menit lagi, terima kasih untuk hari ini. Jika ada pertanyaan, jangan lupa ditanya, jangan sungkan ditanya sama saya ya. Minggu depan kita lanjut ke materi arus listrik. Terima kasih ya, sampai ketemu. Baik Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Izin Bu.